Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan podcast episode terbaru Podcast Ahlan KBRI Riyadh. Pada podcast kali ini kita akan menampilkan profil WNI profesional di Arab Saudi. Tanpa diduga, nggak banyak orang yang tahu, ternyata banyak sekali WNI di Arab Saudi yang bekerja sebagai profesi-profesi profesional yang unik. Kemarin kita sudah podcast dengan pilot, dengan perawat, dengan chef, juga dengan pramugari, dan banyak profesi-profesi yang lainnya. Kali ini kita kedatangan konsultan pajak WNI yang bekerja sebagai konsultan pajak di Arab Saudi, yaitu Pak Admar Jamal Junior. Apa kabar Pak Admar? Alhamdulillah sehat Pak, terima kasih. Terima kasih sudah hadir Sama-sama ke KBRI. Pleasure is mine. Sudah berapa lama Pak di Arab Saudi Pak? Iya, alhamdulillah udah jalan sekitar 1,5 tahun Pak. Iya, udah 1,5 tahun dan itu saya memang sebelumnya dapat tawaran sih dari perusahaan konsultan pajak lokal di sini untuk bisa ngembangin salah satu divisi bisnis mereka terkait pajak juga di sini. Oke. Gitu. Di Saudi ada pajak ya ternyata ya? Oh ada Pak. Iya. Itu pajaknya dikenalkan 2018 kemarin kan, VAT itu atau gimana? Ya, PPN salah satunya Pak. Jadi memang dia itu progresif ya sifatnya. Jadi kalau kita runut ke awal banget sebenarnya pajaknya itu sekitar tahun 50-an atau 60-an Pak. Udah lama sekali ya? Iya. Nah, itu memang cuman pajaknya itu spesifik untuk industri oil and gas. Oke. Nah, jadi kan minyak di Saudi itu kan ditemuin sekitar tahun 30-an ya kalau saya nggak salah. Nah, dan kemudian itu Saudi dibantu pengelolaannya oleh perusahaan oil yang ada di Amerika, di California dan di Texas. Iya. Nah, di situ mereka baru ngenain pajak khusus untuk industri ini. Oke. Gitu. Kalau saya nggak salah waktu itu perjanjiannya berubah-berubah, cuman di awal itu 50-50 gitu. Nah, kemudian berkembang baru mereka itu terus ngembangin pajaknya, mulai dilebarin ke badan, jadi perusahaan-perusahaan lokal, dan juga mereka ngenalin pajak untuk badan. Zakat untuk badan. Oke. Oh, zakat kewajiban jadi ya? Iya, untuk jadi badan. Untuk badan gitu. Jadi di sekitar era 50-an 60-an jadi mulai mereka itu ngediriin institusi untuk collection of zakat sama pajaknya gitu. Nah, kalau sekarang kan kita kenalnya Zakat ya. Zakat. Dulu namanya udah gonta-ganti berkali-kali gitu. Nah, jadi salah satunya itu ya itu mereka mulai untuk collection zakat dan juga pajak di badan-badannya. Kalau untuk perorangan sih nggak ada sampai sekarang. Insya Allah terus begitu, mudah-mudahan gitu. Yang VAT itu bukan disebut perorangan ya? Enggak. PPN itu? Ya, kalau PPN itu sifatnya itu sebenarnya pajak atas pergerakan barang Pak, atau pergerakan jasa. Dia itu sifatnya netral dan dikenakan pada pengguna akhir. Oh, gitu. Itu beda dengan pajak perorangan, bukan ya? Bukan beda, kategorinya Pak. Beda. Jadi sebenarnya in a nutshell ya Pak ya, pajak itu dia ada PPH. PPH itu bisa perorangan, bisa pajak badan. Penghasilan ya, pajak penghasilan itu. Betul. Terus ada juga kalau di Indonesia kita istilahnya potput gitu, atau kalau di sini kita dengarnya withholding tax. Jadi itu? Pajak yang dipungut oleh orang yang menerima jasa. Gitu. Jadi kalau misalnya Pak Sidki punya perusahaan di Saudi, terus nerima jasa manajemen nih, atau jasa apalah, jasa akuntansi dari luar, jasa IT, itu, nah di sini nanti ada perdebatan. Oke, ini yang majakin atas jasanya siapa? Negara tempat penyedia jasa atau negara tempat si penerima jasa? Oke. Nah itu nanti kalau agak teknisnya itu nanti dipajakin di dua-duanya, cuman mereka boleh eliminasi di salah satu tergantung perjanjian di kedua negara. Nah, terus, itu withholding tax. Apalagi? Dan yang ketiga itu PPN. Kalau PPN ini dia ngikutin pergerakan barang, dan pajaknya itu dan jasa mungkin ya. Dan jasa juga betul Pak. Dan dia itu kalau orang bilang istilahnya itu pajaknya netral. Jadi mau kondisinya kayak gimana pun, perusahaan untung, rugi segala macam, dia jalan terus. Dan pajaknya ini mengenakan ke end user, end customer. Bebannya di pelanggan, di pengguna akhir. Sedangkan si pebisnis, baik dia dari sisi pihak rantai pertama, rantai kedua, rantai ketiga, hanya meneruskan. Gitu. Makanya itu disebut netral. Netral. Jadi dia ngegulung Pak. Ya. Makanya nanti harganya naik terus kan. Ya. Gitu. Jadi itu si PPN. Dan PPN benar di 2018 PPH itu akan ada amandemen di Saudi
Belum tahu mungkin tahun depan, cuman amandemen paling besar itu kemarin 2004. Barulah lebih kompleks, baru perpajakan Saudi itu mulai mirip kayak perpajakan yang kita tahu di berbagai negara gitu, terkait PPh badan dan lain-lain. PPh sejak tahun berapa tadi? Kalau sebenarnya udah dari tahun 50-an 60-an udah ada, Pak. Udah ada PPh di Saudi ini. Udah mulai ada gitu, udah mulai ada. Cuman yang udah benar-benar diimplement secara serius itu dari 2004. Itu baru peraturannya itu benar-benar jelas, clear. Badannya juga waktu itu kalau nggak salah saya tuh udah gazet ya, GAZT. Mereka juga udah mulai serius untuk implementasinya, dan juga zakatnya juga. Gitu. Nah terutama waktu itu mungkin pas sebelum 2019 itu lebih banyak perusahaan lokal ya di Saudi gitu. Perusahaan foreign itu belum terlalu banyak, jadi mereka lebih fokus ngejarnya zakat gitu, zakat terhadap badan. Oh, soalnya gitu. Saya dengar tuh kalau misalnya suka di YouTube atau di internet itu, Saudi baru memperlakukan zakat 2018. Memperlakukan pajak 2018. Itu VAT-nya. VAT-nya, Pak, betul. Atau pajak pertambahan nilai. Betul, tapi pajak pertambahan pajak yang lain sudah berlaku sejak lama berarti. Sudah lama, Pak, sebenarnya gitu. Oke, menarik. Tapi kita sebetulnya harusnya kenalan dulu. Pak Admar ini orang Minang ya berarti ya? Orang Minang, Pak. Wah, ini orang Minang nih, Pak Atkum, ini orang Minang nih. Kemudian kuliah di mana? Saya standar situ dulu deh. Kuliah di mana sampai akhirnya ke Arab Saudi? Oke. Saya dulu tuh kuliah di Andalas, Pak, Andalas Padang. Universitas Andalas. Universitas Andalas Padang. Habis itu jurusannya di Andalas dulu? Ya, saya jurusannya itu akuntansi 2007. Lumayan tua. Nah, habis itu saya itu sempat berdagang dulu. Biasa ya orang Minang itu bawaannya kan udah selesai sekolah maunya usaha bisnis segala macam. Jadi saya merantau ke Jakarta 2013. Saya sempat jadi pedagang di Tanah Abang. Beneran pedagang. Saya punya toko, nggak punya lah, nyewa ya, toko di Tanah Abang. Habis itu kemudian dapat ngumpulin dana untuk ambil S2. Nah, habis itu saya ngambil S2 di UI Salemba, akuntansi lagi gitu. Setelah itu baru saya terjun ke dunia kerja kantor konsultan pajak gitu. Itu setelah tamat S2 di 2017. Gitu. Di mana aja awal kerja bisa kok ke Saudi itu gimana? Jadi itu saya pertama itu kerja tuh di ada salah satu kantor saya itu namanya Dhani Darussalam Tech Center. Nah itu pemiliknya itu dosen saya di UI. Gitu, salah satu Pak Dhani Darussalam namanya. Ya, namanya Pak Dhani. Dia dua orang tuh, Pak Darussalam dan Pak Dhani Septriadi. Saya kira satu orang. Partneran mereka. Nah, terus ya kita masuk situ. Saya ketemu istri sebenarnya di S2, cuman nikah pas kerja di situ. Istri saya juga masih kerja di situ sebenarnya. Di Dhani Darussalam. Dhani Darussalam, konsultan pajak juga gitu. Nah, jadi kebayang obrolannya di rumah. sangat pajak gitu. Iya, nah habis itu saya sekitar 2,5 tahun di situ. Kemudian saya dapat tawaran untuk pindah ke Deloitte. Deloitte Southeast Asia. Kalau kantornya itu di Bundaran HI gitu, di The Plaza. Nah, saya pindah ke Deloitte sampai terakhirnya itu di 2003. Nah, pas di 2023 itu saya itu dapat tawaran memang. Jadi mungkin kayaknya tuh setelah COVID mulai mereda. Nah, kan orang berbagai negara udah mulai industrinya mulai tumbuh lagi, mulai bergejolak lagi, naik lagi. Nah, dan Saudi itu kayaknya mulai kita akhirnya bisa nih masuk fokus lagi ke Vision 2030. Pajak ini adalah salah satu bagian dari visionnya sebenarnya. Dari visi 2030 Saudi. Exactly, karena memang salah satu target dari visi 2030 itu adalah untuk mendiversifikasi pendapatan negaranya, tidak hanya rely on oil saja. Gitu. Nah, pajak juga salah satu yang diutamakan. Dan bahkan pajak itu kalau mungkin teman-teman tahu atau enggak, sekarang kan PPN Saudi itu kan 15%. Betul. Itu naik pas zaman Covid. Pas 2020 akhir lah. Iya, betul, 2020. Iya, betul. Itu pertama kali dinaikin dan memang November 2020.
dan memang untuk keperluan fiskal gitu, untuk membiayai semua program-program pemerintah Ya, Saudi. awalnya itu waktu kan PPN atau VAT pajak Arab Saudi 5%. itu 5%. 5%, betul. Kemudian naik langsung jadi 15 ya. Naik langsung jadi Dalam 15. satu malam itu naik. Betul. Nggak pakai ribut, langsung Nggak pakai ribut, paling ya langsung naik. ribut di rumah aja kali ya. Nah, kalau itu aduh berat banget tuh. Betul lagi Iya, Covid 2020 betul. akhir. Dan itu juga salah satu impactnya adalah di tahun 2018-19 harga minyak itu turun parah. Ya betul. Sekitar Minus. minus bahkan iya. Jadi waktu itu saya nggak ngikutin full, cuman saya ingat sempat $35 per barel. Ya. Kalau kayak sekarang kan 70, 80 sehat lah. Nah, jadi kebayang dong, oh harga minyaknya nggak stabil nih, mulai turun banget. Pendapatan lain nggak terlalu banyak nih sumber pendapatan lain untuk negara, sehingga makanya waktu itu diuber di PPN dulu. Nah sekarang mereka mulai tujuannya ningkatin tujuan itu. Baru salah satu Saudi Vision, salah satu program Saudi Vision lagi itu adalah mendatangkan investor asing gitu. Misalnya salah satunya kan kayak mereka itu bikin program namanya Regional Headquarter. Ya. Jadi di Saudi itu boleh bikin. Nah itu perusahaan saya di sini juga salah satu yang ngebantu ngebikin. Jadi kalau misalnya pengen ngediriin, kita bisa bantuin. Nah, gitu. perusahaan apa itu? Tadi kan belum disebut. Dan Darussalam sudah. Kesini Iya. perusahaannya apa? Nah, jadi waktu itu saya memang dapat tawaran dari Saudi. Nah, perusahaan ini namanya itu MMJS Abdullah Al Sudais. Gitu. Dia perusahaan konsultan pajak dan juga pendirian perusahaan. Gitu. Okay. Nah, dia itu pusatnya sebenarnya di Dubai. Gitu. Pusatnya di Dubai, cuman dia udah mulai banyak cabang di berbagai negara di GCC, dan juga dia punya supporting company di India. Gitu. Dan perusahaannya kalau untuk yang di Saudi itu kan juga baru berdiri ya sekitar tahun 2019, dan bisa dibilang bagus ya perkembangannya, ya namanya juga karena dia pajak juga baru diimplement secara serius di Saudi, sehingga perkembangannya bagus. Memang akhirnya dia karena kecepatan perkembangan itu mencari resourcesnya harus cepat nih, gitu. Okay. Nah, untuk mencari resources yang sesuai dengan Saudinya, sesuai dan ngerti dan segala macam, itu yang mereka akhirnya ya udah cari ke berbagai tempat, dan salah satunya waktu itu saya ditawarin. Lewat LinkedIn atau gimana? Nah, kebetulan ada teman saya yang duluan kerja di sini. Di MMJS ini gitu, dan dia juga kayaknya dimintain tolong sama perusahaannya untuk apakah ada nih orang Indonesia lain gitu, karena kayaknya mungkin karena ada koneksi yang kuat ya, dan juga mungkin karena image kita Indonesia itu di Saudi itu masih sangat positif, jadi mereka tuh senang sama orang kita, makanya dia bilang boleh nggak ada orang Indonesia lain yang bisa diajakin untuk kerja di sini yang ngerti banget sama bidang ini gitu. Oke. Gitu. Jadi ada berapa orang Indonesia yang bekerja di bidang konsultan pajak ini? Oke, kalau setahu saya sejauh ini, mohon maaf nih kalau misalnya ada yang saya nggak sempat mention ya. Sejauh ini yang saya tahu saja itu ada 3 orang di seluruh Saudi. Orang Indonesia, WNI, Indonesia, WNI gitu, ada 3 orang. Termasuk tadi yang pertama ngajakin Pak Admar. Betul, yang mana itu jadi rekan kerja saya juga sekarang gitu, kita mejanya sebelahan gitu. Nah, yang satu lagi itu orangnya di Jeddah gitu, kita belum pernah ketemu, saya juga baru tahu. Tapi ya pengen banget sih kalau ada kesempatan, ada rezeki pengen ketemu gitu, karena kan kapan lagi kita punya teman sebidang gitu di negara yang lumayan jauh gitu. Jadi masih sangat spesies ya untuk kesempatan di Saudi untuk konsultan pajak. Oke, tadi tuh MMJS itu ada local partnernya Al Sudais berarti ya? Betul. Oh, betul. Al Sudais sama seperti Syekh Abdurrahman Al Sudais yang di Masjidil Haram itu. Betul banget. Jadi si partner kami ini itu keponakan langsung. Keponakan dekat. Keponakannya Imam Besar Al Sudais. Gitu, namanya Abdullah Al Sudais. Dia juga lumayan punya pengaruh ya untuk industri akuntansi dan perpajakan di Saudi. Oh, menarik ya. Jadi Abdullah ini kalau sekarang dia itu ketua Sokpa.
Kepala itu apa? SOCPA itu kayak asosiasi akuntan dan auditor di seluruh Saudi. Oke, berarti ini perusahaan ini ya serius dong, maksudnya dia punya Alhamdulillah. bonafide lah untuk Alhamdulillah. dari namanya pun pendirinya adalah ketua SOCPA. Iya, dan dia juga pendiri kalau kita istilah JSTC ya. JSTC itu mungkin kalau di Indonesia itu tahapan litigasi perpajakan tuh dia pendiri pengadilan pajak di sini. Dia salah satu pendiri, kalau nggak salah ada 9 orang pendirinya, dia salah satunya pendiri gitu. Jadi pengalamannya sih udah banyak ya, udah oke lah orangnya gitu. Jadi bagus sih perusahaannya, oke banget gitu. Bisa diceritain nggak gimana sih cara lingkungan kerja di Arab Saudi dibandingkan dengan di Indonesia? Pasti kan banyak lah perbedaannya ya. Di sini kan multi bahasa, pasti multi bangsa. Nggak cuma orang Saudi aja kan yang di kantor kan ya. Betul. Nah itu gimana perbandingannya dengan bekerja bukan kemarin ya, beberapa tahun lalu di Indonesia? Iya. Jadi itu benar sih, memang multi etnis, multi bahasa dan lain-lain gitu. Dan kita memang literally hampir rata, mungkin nggak rata banget ya, cuman nggak ada yang kayak orang etnis Dominan tertentu ya? itu sangat dominan, itu Nggak nggak ada juga karena ya kalau industri konsultan biasanya orang-orang konsultan tahu lah, konsultan itu turnovernya tinggi. Orang suka pindah-pindah dari kantor lain ke kantor yang lain gitu. Nah kita itu kalau kayak orang Indonesia tuh di kantor saya ada 2, orang Filipina ada 2, orang India ada 2, Saudi ada beberapa banyak gitu, terus ada orang Palestina juga. Orang Indonesia ada 2 ya tadi ya? Orang Indonesia ada 2, saya sama rekan kerja saya gitu. Ada orang Palestina, ada orang Afgan, pokoknya benar-benar kayak little world in this one small office gitu ya. Gitu, jadi menarik sih gitu, dan kompak sih, ke kantornya kompak banget gitu. Pakai pasti bahasa Inggris dong ya? Bahasa Inggris, hari-hari bahasa Inggris gitu. Bukan bahasa Arab bukan ya? Enggak. Ya mungkin yang sesama orang-orang Arabnya juga dia pakai bahasa Arab, tapi mereka sangat tolerir ya. Jadi begitu kita misalnya nimbrung atau misalnya kita ada gimana gitu, mereka langsung switch ke bahasa Inggris gitu. Karena dan mereka seringkali juga kalau lagi serius pengen bahasa Arab, mereka sorry ya kita pakai bahasa Arab dulu. Iya nggak apa-apa gitu, langsung ngobrol bahasa Arab gitu. Jadi oke banget sih, maksudnya sangat toleransi lah orang-orangnya, dan bagus gitu, bagus. Ceritain dong, ada cerita-cerita menarik atau lucu lah ketika baru datang ke Saudi dan sekarang ini di lingkungan kerja di yang tempat baru ini. Jadi kalau yang saya yang langsung terlintas ya di pikiran itu adalah awal-awal itu kita belum banyak nih pekerjaannya gitu, sekian lama gitu, dan itu saya sempat karena saya pindah dari lingkungan Deloitte ya, jadi kalau yang nonton mungkin ada anak Deloitte pasti tahu sesibuk apa orang Deloitte gitu. Kita kerja tiap hari 24 jam, nggak ada libur, nggak ada apa, terus tiba-tiba kosong. Itu saya hampir kayak beneran nggak tahu mau ngapain lagi, udah gemes, udah nggak mau pulang cepet juga, nggak tahu di rumah ngapain gitu. Nah itu yang saya ingat 2-3 bulan pertama gitu, karena memang waktu itu ya sekali lagi pajak kan belum famous banget lah di Saudi ya? Di Saudi. Bahkan banyak perusahaan yang kayak apa itu pajak, kami nggak tahu, apakah kami harus bayar atau enggak gitu. Bahkan mereka nanya kenapa harus 2,5% misalnya untuk zakat ya, kenapa nggak 2%, kenapa nggak 1% gitu, atau pajaknya kan kalau di Saudi itu 20%. Pajak apa? Pajak badan. Di Indonesia berapa? Di Indonesia tuh sekarang 22%, kalau saya nggak salah ya. Dulu sebelum Cipta Kerja itu 25%. Terus jadi turun? Ya baru diturunin 22% gitu. Kalau kita IPO masuk ke dalam bursa, diturunin ke 20%. Gitu. Oke. Terus. Jadi jadi inilah ya. Jadi uring-uringan. Dari tadinya gigi 5 tuh tiba-tiba langsung gigi 1 gitu ya, masuk ke Saudi. Iya. Itu yang saya sampai mikir apa balik aja ya ini kok enggak. Tapi kenapa memutuskan untuk ke Saudi itu? Kok yakin misalnya dari tadinya lagi anak-anak kerja di Deloitte di Jakarta ya, terus langsung oke deh ambil terima tawaran di Arab Saudi, itu apa alasannya, motivasinya? Ya mungkin yang pertama itu juga dari sisi keuangan ya. Kalau itu obvious ya mungkin ya. Lebih bagus. Lebih bagus, jauh lah lebih bagus gitu. Terus masuk Saudi itu sebenarnya
kalau saya bilangnya itu ada sedikit a bit of luck lah untuk bisa masuk ke pasar ini gitu. Nggak cuman dari sisi kita sebagai pekerja, bahkan dari sisi bisnis foreigner yang pengen bangun bisnis di Saudi itu a bit of luck gitu. Karena Maksudnya banyak gimana tuh? nggak mudah gitu. Pasarnya itu sulit untuk bisa masuk dan bisa berbisnis di sini susah, dan bahkan foreigner berusaha untuk masuk ke sini juga nggak gampang. Jadi kayak dari sisi biaya onboardingnya mungkin juga nggak terlalu murah. Terus mungkin juga ada masalah bahasa, kendala bahasa, walaupun sekarang itu jauh lebih mudah ya karena bahasa Inggris juga udah mulai lebih banyak digunakan. Mungkin nggak seperti dulu yang banyak banget full Arab gitu. Sekarang bahasa Inggris banyak digunakan sehingga kita juga at least sehari-hari untuk hal-hal pokok kita bisa lakukan lah gitu. Nah, dan kalau berhasil masuk juga terkadang cocok-cocokan juga sama orang lokal, karena beda budayanya kan tentu beda jauh ya sama orang Indonesia dan lain-lain. Nah, sehingga kita ngelihatnya ke situ kan. Dan kedua, kalau kita ngelihatnya bidangnya ini masih sangat basah ya. Basah artinya itu maksudnya opportunity untuk berkembang dan jadi apa ya? Jadi profesional yang baik di sini itu masih sangat tinggi karena expertnya belum banyak. Nah, itu menarik tuh. Itu perlu digarisbawahi tuh buat yang nonton nih. Di sini peluangnya masih sangat terbuka lebar ya. Expertnya masih belum banyak. Jadi kalau misalnya mau ke Arab Saudi itu kesempatan yang bagus itu. Walaupun tadi agak butuh bit of luck ya. Bit of luck ya. Effort tentu lebih banyak ya, harus tetap diutamakan. Tapi luck juga ada faktor di situ. Jadi berarti untuk yang udah di sini terus memang udah dapat kesempatan untuk kerja di sini ya, memang kalau bisa dimaksimalin gitu. Rencana berapa lama di Arab Saudi? Ya mungkin sekitar 6-10 tahun kalau target pribadi ya. Mungkin 6-10 tahun. Karena waktu itu udah ngukur-ngukur jenjang karirnya, udah di 6 tahun tuh udah mentok, udah nggak bisa kemana-mana lagi, udah nggak ada lagi atasnya kecuali jadi investor gitu. Ya udah paling mungkin nikmatin sekian tahun, habis itu ya udah balik ke Nanti Indonesia. kita cek lagi 6-10 tahun lagi masih di sini atau enggak? Insya Allah. Banyak nih narasumber podcast kita yang bilang saya rencana cuma 2 tahun di sini, sudah 20 tahun. Pak Mujib udah berapa tahun di sini, rencananya cuma berapa tahun. Padahal orang-orang bilangnya 2 tahun jadi 20 tahun. Jadi kalau yang 6 tahun waduh, bisa sampai pensiun di sini. Ya kita lihat aja, soalnya orang di sini tuh kalau udah masuk dulu ya, orang-orang lama mungkin pasti setiap zaman punya tantangannya beda-beda. Betul. Betah katanya. Jadi nggak tahu, kita lihat aja nanti. Mungkin nanti setelah Vision 2030 ada wajah baru kan di Arab Saudi kan. Nah, bisa jadi nanti hal baru lagi atau mungkin juga justru malah jadi nggak betah, kita lihat aja. Iya. Nah, terus yang di sini berarti udah haji ya? Alhamdulillah udah tahun lalu. Masa tunggunya berapa lama? Nggak ada. Nah, langsung. Itu juga perlu digarisbawahi. Iya, jadi kalau buat teman-teman yang nonton podcast ini, tenaga profesional di Indonesia waktu tunggu hajinya puluhan tahun, di sini baru 1-2 tahun langsung naik haji. Langsung. Itu dia. Jadi nggak perlu lama-lama untuk nunggu haji ya kalau bekerja di sini, punya izin tinggal di sini. Benar. Itu juga benefit sendiri loh itu. Di Indonesia punya uang banyak belum tentu bisa cepat kan, karena harus nunggu juga itu. Benar. Gitu. Itu biasanya kalau untuk haji itu 6 bulan sebelum mulai masuk musim haji udah buka pendaftaran. Udah asal udah punya ID di sini, izin tinggal, atau kita biasanya bilangnya iqomah ya. Udah bisa langsung gitu. Mantap. Gitu. Dan biayanya lebih murah juga gitu. Dibandingkan di Indonesia gitu. Ada paket-paket. Ada paket-paketnya, iya. Jadi tapi di Indonesia itu sudah termasuk pesawat dan hotel. Iya, betul. Dan lama sekali. Benar. Sampai ke Madinah. Sebenarnya di Indonesia cukup murah ya dibandingkan di sini. Iya. Dengan paket-paket yang fasilitas yang diperoleh di Indonesia. Kalau kita sih haji plek-plek haji saja. Ya, hanya haji saja, hanya 5 hari aja. Hanya 5 hari saja, benar. Kalau di Indonesia bisa sampai berapa puluh hari ya, ke Madinah dulu, kemudian ke Mekah, macam-macam. Pak Admar, tadi kan bicara tentang zakat ya. Zakat itu kan singkatan dari zakat and tax and custom authority. Exactly. Nah, berarti antara zakat dan pajak di Arab Saudi ini dalam satu badan. Betul, dalam satu badan. Dan juga dengan customnya juga. Dengan custom ya, cukai dalam satu badan. Itu gimana membedakan zakat dengan pajak di Arab Saudi ini? Kok dalam satu badan? Kenapa?
Oke. Jadi sebenarnya sistem pemungutannya itu mirip-mirip, cuman perhitungannya aja yang beda. Dan zakat itu kan lebih ke arah dari sisi syariah law-nya, Betul. gitu. Makanya dia itu lebih di-enforce ke orang-orang yang GCC nasionalis. Oh gitu. Hanya untuk GCC nasionalis, yang berarti dia residen dari negara-negara GCC. 6 negara GCC. 6 negara GCC berarti orang Saudi, Ya. orang Emirati, orang Kuwaiti, Omani, Qatari. Kuwaiti dan Qatari Ya. gitu. Jadi mereka Bahrain kalau satu lagi. Bahrain ya. Jadi kalau mereka itu memang residen dari ke-6 negara ini, maka yang berlaku pada mereka kalau mereka mendirikan usaha itu adalah penetapan pajak, penetapan zakat bukan pajak. Berapa persen Gitu. zakatnya? Zakatnya itu 2,5% dari kekayaan. Jadi mirip sama di Islam. Indonesia ya. Mirip memang persis kayak di Islam, bukan hanya dari pendapatan tapi dari kekayaan, dihitung di akhir tahun. Nah jadi kalau mau agak teknis, dia itu nanti basisnya 2 sebenarnya. Di akhir tahun dihitung berapa penghasilan profit akhir dari perusahaan. Yang kedua basisnya itu adalah dihitung berapa nilai kekayaannya. Kekayaannya itu kan nanti dia dihitung dari asetnya, terus dihitung dari berapa sisa cashnya dan lain-lain. Itu untuk perorangan. Enggak, untuk badan. Untuk badan. Kalau perorangan di sini nggak diatur secara spesifik. Zakat itu nggak sampai ngejar perorangan. Dia hanya ngejar badan saja. Gitu. Kalau misalnya sudah bayar zakat, masih wajib bayar pajak nggak? Nah, ini menarik nih. Jadi sebenarnya kalau jadi gini, anggaplah jadi di Saudi sendiri itu ada 3 jenis pembayar zakat atau pembayar pajak. Satu adalah 100% pembayar pajak, yang berarti perusahaannya dimiliki 100% oleh non-GCC, exactly. Oke. Terus kemudian kita punya mix. Nah, kebayang dari bahasanya sendiri kalau mix berarti kepemilikan usahanya itu sebagian dimiliki oleh orang GCC dan sebagian lagi non-GCC. Dan terakhir adalah 100% zakat payer, berarti seluruh usahanya dimiliki oleh orang GCC. Nah, kalau zakat itu pure dihitung mirip di berbagai negara di Indonesia dimanapun berdasarkan penghasilan atau profit akhir, profit sebelum pajak. Jadi dihitung berapa. Ulang lagi. Ini Oke. kalau zakat atau kalau pajak? Kalau pajak. Oh, kalau pajak. Oke. Kalau pajak. Jadi kayak berapa pendapatan dan lain sampai akhirnya dia dapat untungnya berapa di akhir tahun baru dikenakan tarif pajak. Oke. Kalau di Saudi 20%. Kalau dia zakat biar lebih gampang, kalau zakat yang tadi ngitungnya. Jadi Dari keuntungan 1 kena zakat. Kekayaan 2 kena zakat digabung. Itulah total zakatnya. Jadi ngitungnya 2 kali. 1 dari sisi kekayaan, 1 lagi dari sisi penghasilannya. Betul. Kalau dia mix, nah ini yang agak menarik. Kalau dia mix berarti nanti pendapatannya itu, anggaplah misalnya dia punya pendapatan di akhir tahun, penghasilan lah ya, profit di akhir tahun anggaplah 1 juta rial misalnya. Terus perusahaan ini dimiliki oleh GCC nasionalis 70%. Kemudian non-GCC nasionalis itu 30%. Maka 70% dari pendapatan yang 1 juta tadi, yang berarti 700.000 itu dihitung berdasarkan klausul-klausul zakat. Karena dia dimiliki oleh GCC nasionalis. Sedangkan 30% yang lagi menggunakan klausul-klausul perpajakan. Jadi dia punya 2 peraturan yang berbeda. Ini peraturan zakat, ini peraturan pajak. Itu yang dikerjain konsultan kan? Exactly, itu yang kami kerjakan. Dia kerjaan sehari-hari. Kerjaan sehari-hari kita, betul gitu. Nah, jadi berarti tidak serta-merta ketika sudah bayar zakat tidak bayar pajak. Enggak, karena udah dianggap ya dia sudah bayar. Jadi konsepnya mereka di sini adalah kan tetap saja sebenarnya pajak itu lebih ke arah, jadi si zakat dan pajak ini interchangeable. Itu maksud saya. Saya pertanyaan itu interchangeable. Cuman dia ini pembedanya lebih ke arah dia itu GCC atau tidak. Hanya itu saja. Oh, bukan dari agama ya. Misalnya perusahaan dimiliki oleh orang India, tapi Muslim itu enggak berlaku. Enggak berlaku. Dia harus nasionalis gitu. Dan kalau yang agama kan lebih ke perorangan, dan itu juga mereka silakan urus sendiri untuk pembayaran zakat mereka. Ini untuk pure badan. Untuk badan ya. Pure badan gitu. Dan memang pajak ini adalah kesepakatan dari GCC ya. Betul. Dari organisasi GCC artinya ya, dari 6 negara itu ya.
berlaku sama juga nggak di GCC lain? Nah, kalau yang kesepakatan bersama di GCC itu sebenarnya spesifik untuk PPN. Oh, untuk PPN. Jadi memang ada kesepakatan bersama di antara GCC itu, saya lupa istilahnya apa. Jadi memang seluruh GCC itu sepakat untuk mereka itu menetapkan PPN, dan waktu itu tarifnya 5%, itu sebelum Covid. Oh iya. Semuanya sepakat 5%. Cuman habis itu kan ya tentunya kesepakatan itu kan harusnya tidak overrule sovereignty of the company itself, ya. Jadi mereka kalau mereka mau ubah rate-nya ya silahkan, terserah mereka. Cuma mereka sepakat untuk mulai nerapin PPN. Ada batas waktunya nggak sih? Tengah waktu maksimal tahun berapa sampai semua berlaku PPN di GCC? Kayaknya itu nggak ada, karena sekali lagi itu tergantung kondisi negara mereka masing-masing gitu. Jadi diserahkan kepada mereka, dan sebenarnya mereka itu juga posisinya kalau misalnya semuanya udah pada pakai PPN itu lebih mudah untuk masalah kayak di bandara, duty dan segala macem. Ya karena di GCC sendiri tidak semuanya atau belum semuanya menerapkan PPN ya. Di Qatar belum, di Kuwait belum gitu ya. Akan sih. Ya, pelan-pelan betul semua artinya. akan mulai. Tapi kesepakatan GCC memang semuanya akan ada PPN. Akan ada PPN. Itu memang udah ada dari tahun 2018 itu kesepakatannya. Dan memang ya Saudi ikut juga di dalam situ gitu. Dan pelan-pelan sih, kayak sekarang itu kan misalnya Kuwait nih kan pajaknya belum ada yang aktif nih sebenarnya. Ini tinggal nunggu waktu gitu. Mereka juga masih ngegodok dan segala macam. Apakah pajak mulai diterapin atau enggak gitu. Dan itu juga mereka ngelihat program pemerintah apa yang mereka mau jalanin, dan kira-kira apakah cadangan pendapatan mereka itu cukup atau enggak gitu ke depannya. Gitu sih. Kalau Saudi punya banyak visi gitu, punya banyak program yang pengen mereka jalanin. Makanya mereka butuh dari sekarang untuk mendiversifikasi pendapatan mereka. Nah ini mungkin yang terakhir nih Pak Admar. Ini dari tadi udah banyak yang nungguin mungkin pertanyaan ini. Apa tipsnya atau saran buat junior? Nah, ini Admar junior maksudnya buat yang ingin mengikuti jejak Pak Admar bekerja di Arab Saudi. Tadi sudah bilang peluangnya besar, masih basah. Bagaimana caranya biar bisa menembus dan mendapatkan luck tadi itu? Ya sekarang lebih mudah mungkin ya, karena memang kita kan hidup di era media sosial. Betul. Bahkan untuk bidang profesional juga kita ada LinkedIn ya. Itu literally media sosial untuk profesional gitu di berbagai bidang. Jadi lebih mudah. Jadi memang itu kalau bisa koneksi diperluas aja gitu, diperluas. Koneksi. Dan nomor satu banget sebenarnya adalah at least bahasa Inggrisnya diperlancar gitu. Karena kalau memang pengen, nggak cuman di Saudi sih, kalau kita mau kerja dimanapun, kalau dia perusahaan multinasional ya pasti nanti akan interview kita juga pakai bahasa Inggris dan lain-lain. Jadi itu memang harus diperdalam baik dari segi speaking maupun juga writing dan lain-lain. Nah setelah itu tentunya ya keahlian kita masing-masing gitu. Kalau misalnya kayak saya, keahlian saya kan di bidang perpajakan, khususnya transfer pricing. Ya itu saya jadinya kalau merasa cukup pede dengan keahlian saya, ya harusnya bisa sih dapetinnya gitu. Jadi kalau saya simpulin ada 3. 1, koneksinya diperluas dan manfaatkan media sosial semaksimal mungkin. Yang kedua adalah perdalam dan perkuat bahasa Inggrisnya. Dan yang ketiga adalah ya perkuat juga skill expertise di bidang masing-masing. Harusnya ya terakhir doa lah biar lucknya dapet. Insyaallah. Masya Allah. Terima kasih Bapak Haji Admar. Makasih juga Mas. Baik, terima kasih. Itu obrolan kita dengan WNI profesional yang bekerja sebagai konsultan pajak di Arab Saudi. Bapak Ibu semua yang mendengarkan podcast ini, mau siapa lagi yang mau kita bawa ke studio kita, jangan lupa komen di bawah dan juga like and subscribe podcast Ahlan KBRI ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Makasih banyak Mas.